Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, bertemu dengan saya kembali di dalam mata kuliah pengantar manajemen. Silakan adik-adik pahami, kemudian subscribe, komen, share. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang visi misi organisasi. Apa itu visi misi organisasi? Kenapa kita menganggap visi misi sangat penting dan berharga? Untuk itu marilah kita nyimak perencanaan strategis adalah fungsi kunci dari manajemen organisasi yang membantu menetapkan prioritas, mengalokasikan sumber daya, dan memastikan bahwa setiap orang bekerja untuk mencapai tujuan dan sasaran. Namun agar perencanaan strategis tersebut dapat dilakukan dengan efektif dan efisien, ada dua hal yang sangat dibutuhkan, yaitu tentang pertama visi, kemudian misi organisasi. Ini fungsi sebagai panduan untuk membuat tujuan dan sasaran di dalam organisasi, sehingga memberikan peta jalan yang harus diikuti oleh semua orang di dalam suatu perusahaan. Pada artikel ini atau pembahasan kita kali ini, kita akan melihat dua pertanyaan. Perbedaan antara masing-masing dan peran penting yang mereka mainkan di dalam sebuah organisasi. Konten yang pertama tentang memahami pernyataan misi organisasi. Kemudian memahami pernyataan tentang visi organisasi. Yang ketiga, pentingnya pernyataan visi dan misi dalam sebuah organisasi bisnis. Kemudian yang keempat, manfaat utama pernyataan visi misi yang baik. Untuk yang pertama, memahami pernyataan visi organisasi. Pernyataan misi organisasi menguraikan bisnis perusahaan, sasarannya, dan strateginya untuk mencapai sasaran tersebut. Ini lebih berfokus pada posisi perusahaan saat ini dan langkah taktis yang ingin digunakan untuk mencapai tujuan dalam sebuah perusahaan. Pernyataan misi suatu perusahaan dapat digunakan untuk membentuk budaya organisasi atau budaya perusahaan. Kemudian memahami pernyataan visi organisasi. Sementara pernyataan misi berfokus pada aspek bisnis yang lebih taktis. Pernyataan visi pada organisasi bisnis melihat ke masa depan sebuah perusahaan. Pernyataan visi memberikan arah ke mana perusahaan ingin dibawa. Bersama dengan pernyataan misi, ini membantu menciptakan strategi organisasi untuk bisnis atau untuk perusahaan. Saat menyusun pernyataan visi dan untuk bisnis, pertanyaan tentang apa harapan dan impian Anda di dalam membuat usaha. Masa depan seperti apa yang ingin Anda lihat atau ingin yang Anda dapat, dan bagaimana perusahaan berperan dalam mewujudkan atau usaha yang Anda
ingin dicapai. Visi dan misi organisasi. Pentingnya pernyataan visi dan misi dalam sebuah organisasi bisnis. Baik pernyataan visi dan misi memainkan peran penting dalam organisasi. Kita akan melihat pernyataan visi dan misi menjelaskan tujuan organisasi dan menanamkan rasa memiliki identitas kepada karyawan kita atau karyawan usaha kita. Hal ini memotivasi mereka untuk bekerja lebih keras, lebih meraih kesuksesan. Pernyataan misi berperan sebagai North Star Metric yang memberikan arahan yang harus diikuti oleh organisasi atau perusahaan, sedangkan pernyataan visi memberikan tujuan yang ingin dicapai dengan mengikuti arahan tersebut. Untuk siapa organisasi melakukan? Bagaimana organisasi melakukan? Apa yang harus dilakukan? Pernyataan visi maupun misi memiliki kekuatan kecuali dibagikan. Jika pernyataan visi dan misi hanya beresonansi dengan individu dan bukan pada bisnis secara keseluruhan, maka pernyataan tersebut tidak akan efektif. Artinya perusahaan kalau tidak mengikuti arahan visi dan misi perusahaan atau organisasi, dia akan mengikuti visi misi individu, maka tidak akan tercapai apa yang yang ingin dicapai oleh perusahaan. Pembuatan pernyataan visi misi dilakukan dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, ataupun keduanya. Begitu tercipta visi dan misi, harus dikomunikasikan secara bersama-sama. Artinya membuat visi dan misi semua akan terlibat. Baik itu secara dari atas, kemudian sampai ke paling bawah, kemudian dari bawah sampai ke atas, atau kiri dan kanan, melibatkan untuk menciptakan visi dan misi di dalam sebuah perusahaan. Pernyataan visi dan misi berhasil jika siapapun di dalam organisasi dapat mengingatnya atas permintaan dan melakukannya dengan rasa bangga. Maka visi dan misi tersebut dapat menghasilkan manfaat. Di antaranya apa manfaatnya? Pertama, memandu pemikiran dan tindakan karyawan. Kemudian yang kedua, membantu menentukan dan menginformasikan standar kerja. Kemudian yang ketiga, membantu menarik bakat yang sesuai. Kemudian yang keempat, memberikan konteks dan mengurangi friksi selama restrukturisasi organisasi atau sebuah perusahaan. Kemudian yang kelima, menyediakan kerangka stabil yang dapat bertahan lebih lama dari perubahan internal atau dari dalam perusahaan itu sendiri. Kemudian yang terakhir, menginspirasi orang untuk fokus dan produktif. Kemudian memfasilitasi kolaborasi dengan tim. Ini tambahan, artinya membawa arah kekompakan sehingga kita menciptakan kerjasama dengan visi misi yang sama. Pelanggan, kemudian pemasok dan mitra di dalam perusahaan atau organisasi. Demikian, silakan adik-adik pahami.
kemudian komen, dan saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.